Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang materi analisis kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Ada dua konsep esensial dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen diberikan kebebasan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih suatu bidang yang mereka sukai. Sedangkan kampus merdeka dapat diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan yang secara otonom kepada lembaga pendidikan dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih program yang mereka inginkan. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang diberikan untuk mahasiswa guna mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Baik, saya Siti Khalifatul Latifah dengan nomor NIM 12205193291. Di sini saya akan menjelaskan 4 kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimaksud oleh Kemendikbud, yaitu yang pertama, kebijakan pembukaan program studi baru. Kebijakan pembukaan program studi baru merupakan langkah Kemendikbud untuk mempermudah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan program studinya dengan birokrasi yang tidak terlalu rumit. Kebijakan ini diarahkan agar program studi yang diajukan dapat sesuai dengan tuntutan daerah, industri, dan dunia kerja secara umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi lulusan program studi yang tidak terserap di dunia kerja, sehingga menambah potensi pengangguran di negara Indonesia. Yang kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Dengan adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi, program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Akreditasi tetap berlaku 5 tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis. Akreditasi A akan diberikan pada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Yang ketiga yaitu kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah perguruan tinggi negeri yang belum berbadan hukum untuk menjadi berbadan hukum. Kemendikbud membuat persyaratan administratif yang mudah dan membantu PTN yang akan alih status menjadi PTN badan hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat maju PTN untuk terus mengembangkan potensinya. Dan kebijakan yang keempat yaitu hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi. Kebijakan Kemendikbud ini memberikan kebebasan dan otonomi bagi mahasiswa untuk mengambil satuan kredit semester atau SKS di luar program studi yang diambilnya dan di luar kampus. Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi dalam satu kampus yang sama sebanyak 1 semester atau senilai dengan 20 SKS dan di luar perguruan tinggi selama 2 semester atau senilai dengan 40 SKS. NIM 12205193269. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia dijadikan pedoman dasar dalam pelaksanaan sistem pendidikan, termasuk di dalamnya tujuan penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, selain menggunakan landasan Pancasila,
Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka memiliki empat landasan filosofis. Yang pertama yaitu pandangan aliran konstruktivisme. Nah, dalam filsafat konstruktivisme sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Pandangan konstruktivisme menganggap bahwa belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Nah, konsep merdeka belajar dan pandangan konstruktivisme memiliki kesejajaran dalam memandang pendidikan sebagai bentuk pengalaman. Yang kedua ada pandangan aliran progresivisme. Aliran ini bertumbuh pada konsep progres yang berpandangan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk dan menyempurnakan lingkungannya dengan jalan mengoptimalkan kecerdasan yang dimilikinya. Nah, berangkat dari sini, dalam kaitannya dengan konsep merdeka belajar, keduanya sama-sama menekankan pada kemerdekaan dan keleluasaan pelaku pendidikan dalam mengeksplorasi kemampuan dan potensi pembelajar yang beragam secara maksimal dan natural. Yang ketiga ada pandangan aliran humanisme. Menurut Susilawati, humanisme merupakan suatu aliran filsafat yang memandang manusia supaya bermartabat luhur dan mampu menentukan nasibnya sendiri dengan kemampuannya sendiri untuk mampu mengembangkan diri dalam kemampuan berpikir. Dalam kaitannya dengan konsep merdeka belajar, aliran humanisme memiliki kesejajaran dalam memandang kebebasan pembelajar untuk memilih dan mengatur pengalaman hidupnya sendiri. Yang terakhir yakni ada pandangan aliran antropologis. Filsafat antropologis memandang bahwa manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi, di mana bahwa setiap manusia tidak sama dengan orang lain sekalipun mereka identik. Pendidikan harus menghargai atau melihat keunikan setiap manusia. Wujud konkret dari penghargaan ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minat positif dalam diri setiap peserta didik. Analisis atas kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Belajar. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di suatu perguruan tinggi dengan dinamika permasalahan yang dihadapi, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi harus merevisi struktur kurikulum untuk disesuaikan yang diorientasikan pada kebijakan Merdeka Belajar mahasiswa. Yang kedua, penyusunan pedoman akademik termasuk di dalamnya kalender akademik yang perumusannya menggambarkan teori dan praktek termasuk timing pelaksanaannya. Yang ketiga, perguruan tinggi melakukan MOU atau kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, lembaga penelitian, perusahaan, organisasi kemanusiaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan pemilihan atau pengelompokan kata kuliah untuk 2 semester yang secara teoritis memiliki korelasi dengan dunia kerja sebagai pengalaman profesi dan tempat belajar di luar kampus. Yang kelima, alternatif belajar di luar kampus merupakan sebuah pilihan yang boleh diambil disesuaikan dengan mata kuliah secara kolaboratif, sehingga tidak harus penuh untuk menempuh 2 semester dalam satu lembaga pilihan belajar. Yang keenam, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi berkaitan dengan MOU atau kerjasama terutama dengan perusahaan yang memungkinkan mengganggu proses produksi karena perusahaan merupakan institusi bisnis oriented. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah tentang belajar merdeka dan kampus merdeka juga harus disosialisasikan dengan para pihak yang memungkinkan menjadi mitra kampus, sehingga mitra kampus dapat mendukung kebijakan tersebut. Yang kedelapan, adanya penyesuaian instrumen pembelajaran seperti kontrak belajar, rencana program semester atau RPS, silabus, jurnal perkuliahan, format evaluasi pembelajaran,
dan lain sebagainya yang menggambarkan target pencapaian pembelajaran. Yang kesembilan, adanya penyesuaian dokumen seperti KRS, kartu hasil studi atau KHS, dokumen monitoring, evaluasi atau supervisi, dan lain sebagainya. Yang ke-10, perguruan tinggi harus melakukan evaluasi terhadap sistem dan format penilaian dan evaluasi seiring dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Yang terakhir, penyesuaian anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan praktek di luar kampus selama 2 semester. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.